Pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni menyatakan pihaknya terus menyosialisasikan program sekolah gratis untuk mendorong pemerataan akses pendidikan di Provinsi Banten. Ya, pemirsa, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi agar pemerintah menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, maka dari itu pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk terus mendorong pemerataan akses pendidikan di Banten. Pemprov Banten meluncurkan program sekolah gratis sejak 2 Mei 2025 dan akan mengajak pihak sekolah swasta untuk bergabung dalam program ini. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Banten, terdapat 811 sekolah swasta yang telah terdaftar dalam program sekolah gratis. Dan data tahun 2024 menunjukkan angka partisipasi sekolah atau APS untuk usia 16 hingga 18 tahun di Banten baru mencapai 71,91%, alias masih di bawah rata-rata nasional. Rata-rata lama sekolah di Banten tercatat 9 tahun 23 bulan yang juga berada di bawah harapan nasional. Ada sebanyak 13.684 siswa di Banten tercatat tidak melanjutkan pendidikan setelah jenjang SMP tahun 2024 lalu. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program sekolah gratis di Provinsi Banten, selengkapnya telah bergabung bersama kami Gubernur Banten Andra Soni. Selamat pagi, Pak Andra. Pagi, Pak Andra. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Andra. Jadi kalau sekolah gratis di Banten ini sekarang nanti per hari Senin ini ada berapa banyak sekolah nanti yang sudah pasti akan beroperasi lagi, Pak? Ya, mungkin saya bisa cerita sedikit dulu dasarnya. Pertama, kebijakan sekolah gratis ini bukan berbasis atas keputusan MK, tapi ini merupakan visi misi gubernur yang disampaikan pada masa kampanye dan kemudian dapat dieksekusi di tahun ajaran baru tahun 2025-2026. Jumlah SMA dan SMK serta SKH di Provinsi Banten yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten sebanyak 259 sekolah. Sedangkan jumlah peserta didiknya setiap tahun terus meningkat dan tahun ini yang mendaftar ke sekolah negeri itu sebanyak 160.000 dengan daya tampung kurang lebih 80.000 sehingga ada 80.000 lebih pendaftar di sekolah negeri yang tidak akan tertampung oleh sekolah negeri karena kami konsisten menetapkan bahwa jumlah siswa di setiap kelas hanya 36. Kenapa kami putuskan jumlah siswa hanya 36? Karena ini sesuai dengan Dapodik dan juga sesuai dengan ukuran standar sekolah negeri yang dibangun selama ini, yaitu 8 kali 9 meter. Sehingga lebih dari itu maka tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan pernah tercapai. Dan alhamdulillah ada 811 sekolah swasta yang telah menandatangani perjanjian untuk bisa menyelenggarakan program sekolah gratis tingkat SMA, SMK, dan SKH swasta di Provinsi Banten. Demikian sementara yang saya sampaikan. Baik, Pak Gubernur, kalau melihat yang sudah dijalankan di Banten ini sendiri kan ternyata jenjangnya bahkan sampai juga dengan setingkat SMA begitu ya. Nah, ini kan kemudian merujuk kepada pertanyaan bagaimana pendanaannya untuk sekolah-sekolah swasta yang nantinya bisa menampung mereka ini. Apakah cukup dananya? Baik Mas, saya bisa jelaskan bahwa pemerintah Provinsi Banten memiliki kewenangan untuk mengelola satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SKH. Sehingga pemerintah Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan untuk mengelola satuan pendidikan tingkat SD, SMP, maupun aliyah. Oleh karena itu fokus kita adalah kepada SMK, SMA, dan SKH swasta yang ada di Provinsi Banten untuk menyasar sekolah gratis. Bagaimana pembiayaannya? Alhamdulillah tahun ini pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan sebanyak 159 miliar untuk program sekolah gratis untuk 6 bulan. Ya, untuk 6 bulan dan kami memulainya di tahun ajaran baru ini khusus untuk kelas 10 dulu. Lalu nanti meningkat di tahun berikut kelas 10 dan kelas 11 dan kemudian di tahun ketiga itu full kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Begitu kurang lebih. Nah, untuk SKH kami membiayai sekolah gratis untuk program sekolah gratis mulai dari TK sampai dengan tingkat SMA di sekolah khusus. Baik, tapi Pak Gubernur, kan kalau kita bicara soal sekolah swasta, ada sekolah swasta yang biasanya level ekonominya menengah, kemudian ada juga yang lebih elit, satu tingkat di atasnya.
apakah ada sekolah swasta yang masuk ke dalam kategori elit yang juga menerapkan sekolah gratis ini? Baik, jadi memang sistem yang kita bangun di sini sifatnya adalah kepesertaan yang tidak ada unsur pemaksaan sama sekali, sehingga sekolah-sekolah bisa berhitung pagu yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Banten. Di mana pagu tersebut sudah kami hitung, termasuk uang gedung, uang daftar ulang, kemudian lembar kerja siswa, dan SPP, sehingga 4 poin tersebut tidak boleh ditagihkan untuk siswa oleh sekolah-sekolah yang mengikuti program ini. Nah, kemudian hal ini telah kami sampaikan secara terbuka dan kemudian telah dilakukan sosialisasi kepada pengelola sekolah. Alhamdulillah, respon yang kami terima adalah banyak sekolah-sekolah swasta yang hari ini kebanjiran siswa. Ya, dan kemudian kami tetap membatasi bahwa mereka tidak boleh lebih dari 36 siswa di setiap kelasnya. Dan karena ini adalah program pertama, tahun pertama, tentu kita harus terus melakukan evaluasi. Evaluasi tidak akan dilakukan dalam jangka yang panjang, tapi kita akan lakukan dalam rangka yang pendek, karena agar kita bisa memastikan bahwa pelaksanaan pendidikan, proses belajar mengajar sesuai dengan yang kita harapkan, agar kualitas pendidikannya tetap terjaga. Tujuan kita adalah bagaimana membangun sumber daya manusia Banten yang berdaya saing. Insya Allah itu yang akan kami lakukan. Tentu dalam setiap rencana, dalam setiap program baru selalu ada kendala. Salah satu kendalanya adalah masih banyak orang tua yang memaksakan diri untuk anaknya bisa bersekolah di sekolah negeri. Sedangkan kita tahu bersama bahwa sistem penerimaan murid baru tahun ini yang diatur oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menggunakan sistem SPMB, berbeda dengan yang sistem sebelumnya, yaitu penerimaan peserta didik baru, di mana antara zonasi dengan domisili ini menjadi sesuatu yang menjadi baru bagi masyarakat, sehingga banyak yang belum tersampaikan sosialisasinya. Namun kami meyakini bahwa kesempatan untuk sekolah itu harus kita berikan kepada seluruh anak-anak usia didik di Provinsi Banten. Salah satu solusi yang kami tawarkan adalah sekolah gratis. Mohon doa, mohon dukungannya agar kami bisa konsisten melaksanakan ini, karena pendidikan merupakan hak dasar manusia. Baik, yang harus jadi catatan adalah kemudian bagaimana tidak menurunkan kualitas pendidikannya dan kemudian memeratakan kualitas antara sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Terima kasih Pak Gubernur Banten Andras Soni telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Andran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.